Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fabian Zone, channel yang membahas informasi penting dan nggak penting. Berhubung saya masih gabut guys atau free time, lama nggak bikin konten, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk merakit PC gaming menggunakan game PC Building Simulator 2 atau 3 ya, ini ya. Simulator 2 ya. Oke, langsung saja kita pilih komponen casingnya terlebih dahulu. Di sini saya akan merakit PC high end ya. Tentunya bisa menjalankan segala game dan ini komponen-komponennya sudah update terbaru. Sudah ada RTX yang versi terbaru juga. Oke, di sini saya akan menggunakan case yang full tower, di mana full tower ini yang case full tower bisa dimasuki oleh cooler yang memberikan performa terbaiknya. Pastinya nanti saya akan mengkombinasikan dengan water cooler ya. Oke, di sini saya akan menggunakan yang ini, Inwin Billy ya. Ini casing yang sangat terkenal guys ya, dimana casing ini full tower ya bentuknya dan support untuk water cooling, bisa untuk menggunakan pendingin air atau liquid ya. Oke, pertama kita buka case-nya terlebih dahulu pastinya. Nah, di sini saya akan menggunakan Core i9 untuk perakitan PC kali ini. Oke, kita buka dulu yang backcase-nya juga agar mudah untuk kabel-kabel di manajemen. Kita simulasikan dengan asli ya. Di sini saya tidak menggunakan auto build atau kita menggunakan screw manual gitu ya. Jadi terasa real. Oke. Di sini kita akan install motherboardnya terlebih dahulu. Oke, untuk motherboard saya langsung aja pilih ya. Di sini kita berarti pilih yang ini nih, yang Asus ROG kayaknya bagus ya, yang LGA 2066. Kita lihat dulu apakah ada yang DDR5. Ini RGB chipsetnya X670E. Oh, ini punyanya AMD ya, berarti untuk Ryzen AM5 ini DDR5. Oke, kita pilih yang punyanya si Intel ini ya. Di sini kita pakai yang ini nih. Kita pakai yang MSI MPG Z690 Carbon Wi-Fi. Nah, kita pakai MSI saja. Nah, di sini kita akan menginstal motherboardnya. Pertama kita pasang dudukan untuk screw motherboard. Di sini tempat untuk meletakkan skru utama pada motherboard. Oke, selanjutnya kita pasang motherboardnya. Kita pasang, kita skru motherboardnya. Oke, kalau sudah kita buka untuk tray prosesornya untuk memasangkan prosesor. Kita install terlebih dahulu, kita pilih CPU-nya. Jadi di sini itu kita bisa mengdelete atau membongkar prosesornya untuk diganti komponen belakangnya seperti seal dan heatsink yang di dalam biar optimal. Oke, kita akan melakukan deleted CPU terlebih dahulu. Ini jarang digunakan ya kalau di PC-PC biasa, tapi ini untuk ilmu pengetahuan saja ya. Oke, di sini kita ganti mejanya dulu, CPU deleting. Oke, kita pilih prosesornya. Di sini saya menggunakan Intel Core i9 ya, generasi ke-13. Jadi dia punya 24 core
ya. Untuk performance-nya 8 core, kemudian yang lainnya 16 core itu efisiensi. Dia berjalan di 3200 MHz ya. Kemudian untuk frekuensinya dia bisa sampai 6000 MHz dan ini soketnya LGA 1700. Untuk wattage-nya atau pemakaiannya dia sampai 253 watt. Jadi pastikan nanti pemilihan wattage pada PSU sesuaikan dengan kebutuhan yang kamu pakai. Oke, langsung saja kita pilih yang ini ya. Oke, kita pilih yang ini. Kemudian kita hotgun untuk melepas. Nah, untuk melepas komponnya. Nah, kita masukkan ke sini box dealing. Nah, kita press terlebih dahulu biar lepas. Kita putar kanan dan kirinya. Nah, kalau sudah selesai kita lepas deh. Nah, dan di sini kita hapus bekas dari pabrikannya. Kalau sudah, kita gunakan varnish. Kita gunakan varnish. Kasih ke sini biar bersih. Dan selanjutnya ada grip teeth sealant. Nah, yang performance ini buat menjaga temperatur juga. Kita sealnya digunakan bukan di intinya ya, tapi di pinggir-pinggir prosesornya dengan cara melingkar seperti ini guys. Nah, ini bentuknya itu silikon. Kalau sudah merata kita gunakan ini, jadi kita gunakan thermal grizzly. Jadi ini yang banyak liquid mental. Nah, dia itu sifatnya cair, lebih cair daripada pasta prosesor yang sama mereknya thermal grizzly. Kalau ini lebih cair gitu ya, jadi harus hati-hati saat menuangkannya. Oke, kita tutup lagi prosesornya. Kemudian kita press. Oke, kita press menggunakan alat press. Kita putar agar merekat. Oke, kalau sudah, kita klampnya dikeluarin dan kita sudah mendapatkan yang sudah terdelivered atau sudah terdailing ya, sudah diupgrade biar suhunya optimal. Oke, langsung saja kita pasang install yang sudah kita dailing. Kita tutup. Pastikan kita menggunakan thermal paste. Di sini thermal paste itu guna banget, gunanya untuk menutupi pori-pori ya pada prosesor agar si heatsinknya itu menghantarkan panas dengan sempurna. Nah, untuk polanya sebenarnya itu yang bagus itu kayak gini, nggak usah macam-macam ya, kayak gini aja sudah cukup. Sudah saya praktekkan di dunia asli ya, bahwa kalau yang pola bundar seperti ini tinggal tipis aja biji kacang itu udah cukup banget. Nanti udah kepres saat pemasangan heatsink, jadinya merata saat pas digunakan. Gitu aja cukup, nggak perlu pakai spatula apapun, itu sudah cukup. Oke, kemudian untuk water coolingnya, nah di sini kita perlu namanya water reservoir atau tabungan air liquid. Di sini saya pakai yang kecil-kecilan aja. Saya menggunakan yang merek Alphacool kayaknya ya, yang bisa dipasang di sini. Oke. Kemudian untuk CPU blocknya kita gunakan yang ada lightning RGB-nya biar menarik. Di sini saya menggunakan punyanya EKWB ya. Nah, di sini support LGA 1700. Ini berbahan nikel. Nah, jadi lebih baik dalam hal pengantaran panas. Oke, kita buka klipnya.
ya. Di sini ada 4 memori ya. Kita buka klipnya. Dan di sini juga kita akan mengcustom memori untuk water coolingnya ya. Jadi kita akan ke mode water cooling. Oke, langsung saja kita gunakan water cooling ya. Di sini gunakan memori. Nah, untuk memorinya saya memilih Patriot Viper Venom DDR5 yang support ARGB. Ya, di sini berarti kita akan menggunakan 32 GB kali 4 keping RAM ya. Jadi ukurannya berarti berapa coba? 32 kali 4 ya 128. Oke, pertama kita kumpulkan RAM-nya kayak gini. Heatsinknya dibuka dulu karena kita akan menggunakan mengganti thermal pad yang ada di RAM tersebut ya. Ini penghantar panas, bentuknya thermal pad. Nah, kalau di RAM-RAM, VRAM juga menggunakan thermal pad, bukan yang pasta. Lebih direkomendasikan menggunakan thermal pad. Oke. Dan di sini untuk thermal padnya ini menggunakan merek yang sama juga. Ini harganya kalau di online itu agak mahal, sekitar 100 ribuan. Ya, memang thermal paste itu jangan sampai beli yang murahan, apalagi kalau PC kamu benar-benar gaming ya. Kalau saya rekomendasikannya ya thermal Grizzly, atau kalau mau merek-merek yang murah seperti Maxtor, kemudian Dark Flasher DP7 yang pernah saya bikin video sebelumnya, itu memang benar-benar memberikan performa yang optimal ya. Walaupun tidak sesuai dengan tidak sekeren thermal Grizzly, tapi keceknya tipis banget ya. Tapi kalau untuk jangka panjang ya saya sarankan untuk thermal Grizzly. Memang harganya di atas 100 ribu, tapi demi kesehatan PC kamu ya jangan pelit-pelit lah untuk membeli thermal paste. Oke, kalau sudah selesai kita transfer langsung untuk RAM-nya. Kita pasang RAM-nya ya. Kita install, kemudian di sini udah ada RAM, memori. Nah, ya kayak gini kalau udah dikasih water block ya. Jadi nanti airnya itu tertahan di sini water blocknya, dan liquidnya menghantarkan dingin melalui water block ini, jadi merata. Oke, kalau sudah, kita akan pasang storage-nya dulu sebelum kita install video grafisnya. Nah, untuk storage di sini saya menggunakan VMe ya, yang mana ini ya. Oke, yang ini aja, yang M2 SATA T-Force ya. Oke, kita screw. Kalau sudah kita tutup. Nah, ini ada buka dan tutupnya. Ini bisa dipasang 2 juga. Nah, kita pasang aja 2. Jadi total 8 GB karena kita akan membuat PC monster. Nah, kalau sudah selesai kita buka dulu untuk PCI log-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan VGA yang kenceng, pastinya dari Nvidia RTX ya. Dan pastinya kita akan menggunakan water cooling juga. Oke, langsung kita ke meja yang tadi, kita garap VGA-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan Nvidia GeForce RTX 4090. Di sini bisa water coolable, artinya bisa diganti water cooling. Pertama kita unscrew terlebih dahulu untuk VGA-nya. Nah, kalau sudah unscrew, kita buka, kita klik lagi, kita remove untuk thermal pad-nya yang ada di VRAM. Ini namanya VRAM, dan ini itu prosesornya videonya, prosesor VGA-nya ada di sini. Nah, di sini kita perlu mengganti. Sebenarnya ini karena promosi ya, jadi harus diganti. Kalau belum saatnya ganti nggak apa-apa. Kalau
nggak diganti kalau di dunia real ya, karena ini promosi thermal paste juga karena disponsori sama thermal grizzly untuk game ini, jadinya harus diganti. Oke, kita ganti. Nah, di sini kita pakai thermal paste. Kalau thermal paste itu lebih kental daripada thermal liquid ya, yang punyanya si mental liquid. Oke, langsung kita pasang Corsair Hydro X Series G7 RGB. Ini compatible with Nvidia GeForce RTX 4090. Nah, kalau sudah selesai kita skru. Nah, skrunya banyak ini guys, ya kan, biar kenceng. Nah, ini harus diperhatikan juga. Dulu itu saya bautnya hilang satu ya, hilang satu di reel ini ya, di reel, dan performanya itu suhunya langsung demam sampai 80. Ketika saya belikan baut satu ya yang hilang, saya pasang lagi, alhamdulillah walaupun full load cuma mentok sampai 68, 70, nggak sampai 81 maupun 85. Makanya kalau pasang heatsink maupun masalah cooler harus benar-benar hati-hati dan pastikan ya, untuk pemula jangan sampai ada hilang baut satupun gitu, karena PR untuk pemula saat merakit PC yaitu menjaga bautnya agar tidak hilang. Oke, langsung saja kita masukkan VGA nya. Karena VGA nya tidak support dengan dual VGA untuk motherboardnya, maka kita pasangkan satu saja ya kan, nggak support Crossfire maupun SLI gitu ya. Oke, langsung saja kita pasang lagi untuk PCI cover yang nggak kepakai, biar debu itu minimal nggak masuk gitu ya, meminimalisir debu yang masuk ke dalam sini. Oke, kalau sudah kita pasang PCI lock. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang power supply terlebih dahulu sebelum kita pasang komponen water cooling lainnya. Kita pasang power supply. Di sini saya menggunakan power supply yang enggak abal-abal. Nah, ini penting juga untuk perakit PC. Jangan sampai kalian itu menggunakan power supply yang abal-abal ya. Karena power supply ini jantung di komputer. Awet tidaknya komponen itu tergantung kualitas listrik di rumah kalian. Kalau listrik di rumah kalian itu jelek, terus kalian menggunakan power supply yang abal-abal, ya tamatlah riwayat kalian ya. Oke, di sini saya menggunakan Antec Signature 1300 Platinum ya. Ini dari mereknya aja sudah menunjukkan 1300 watt, karena kita menggunakan watt yang besar untuk menjalankan Core i9 sama Nvidia RTX 4090 yang dayanya membutuhkan banyak watt gitu ya. Oke, kalau sudah selesai ya, kita pasang ininya dulu, radiator ini jadi sebagai pendingin. Oke, kita cari radiator. Nah, di sini saya menggunakan radiator yang 3 kipas. Saya pilih yang punyanya ini, yang Raijintech. Nah, Raijintech. Jadi Raijintech ini spesialis di cooler gitu. Nah, ini kayaknya terlalu mentok ya. Jadi saya pilih yang nggak mentok-mentok amat deh, karena ini dia nggak bisa masuk ini kalau dipakai RAM cooler kayak gini ya. Jadi saya pakai yang agak tipis. Nah, ini saya pakai Corsair Hydro X Series yang pastinya support, dan karena water pumpnya ada di sini atau water reservoirnya, saya putar untuk arah selangnya nanti di sini. Nah, kita skrunya ada di lubang-lubang sini, di ventilasi. Ini jangan terlalu kenceng ya. Kalau terlalu kenceng biasanya itu menimbulkan efek logro kalau sudah dilama-lama dibuka di
kencengi lagi, dibuka terus dikencengi lagi ya. Jadi jangan kenceng-kenceng, yang penting pas, nggak bikin bising, udah cukup. Oke. Kalau sudah selesai, kita pasang kabelnya terlebih dahulu. Kabel di sini saya pakai warna hitam karena saya pengen bikin tema hitam putih ya. Saya pakai yang braided. Yang ini plain. Kalau braided itu ada lapisannya, kalau plain berarti standar gitu ya. Black. Oke. Kita pasang. Pertama kita pasangkan untuk CPU-nya. Ya, kemudian kita pasang untuk main powernya ke motherboard. Di sini ada power dari VGA. Power dari VGA masuk ke power supply. Jadi ini ada berapa pin ini? 8 kali 8 kali 2 ya kayaknya, ada 16 pin ya. Oke. Kemudian kita colokkan untuk water pumpnya. Oke. Ini kayaknya nggak sampai ini ya, bentar. Kita ulangi untuk kabelnya. Oke, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Oke, kalau sudah selesai, kita perlu pipa terutamanya. Untuk pipa, warna pipa saya pakai yang fleksibel aja, yang nggak bisa ditekuk-tekuk. Di sini saya akan menggunakan yang transparan aja. Nah, clear flexible pipe. Nah, yang perlu kita install pertama adalah dari input si radiator masuk ke water pump. Dari water pump bisa ke sini dulu. Nah, kalau sudah, kita ke prosesor masuk ke RAM masuk ke water pump lagi. Jadi muter guys, airnya itu muter, yang penting ada sirkulasi air gitu. Kalau sudah selesai, kita bisa isikan dengan liquid water coolant. Nah, kita pakai yang warna hitam aja biar keren. Oke, kalau udah berjalan, nah kayak gini, kita pasangkan flash disk karena seperti realnya kita harus menginstal OS untuk pertama kali. Nah, di sini ada USB drive. Ini ada tulisan USB drive for new operating system and program installation. Kita pasangkan di depan aja. Oke. Setelah itu kita pasang untuk casing-casingnya. Pastikan nggak ada komponen yang ketinggalan ya. Oke. Untuk komponennya yang pertama adalah dust filter. Kemudian ada lagi PCI cover. Oh, PCI cover udah kepakai semua. Slide panel untuk yang di depan. Slide panel 1 2 3 4. Kemudian yang belakang juga. Oke, ini hampir selesai nih. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah pengetesan dan penginstalan sistem operasi. Nah, seperti halnya PC, menghidupkan PC, pertama kabel power, kemudian keyboard, mouse, kemudian kabel HDMI, masukkan ke sini ya. Nah, kalau sudah selesai, kita nyalakan powernya, dan ini udah berhasil. Nah, udah muncul logo MSI dan langsung bisa diinstal. Nah, di sini kita akan mengatur lightning-nya. Nah, mengatur lightning. Nah, kita bisa mengaturnya semua. Bisa two color, modenya banyak sekali. Bisa dimatikan atau dibikin putih aja juga bisa gitu. Nah, kemudian untuk pengujian lainnya kita juga bisa menggunakan 3D Mark Advance untuk menyimulasikan dapat berapa skor dari menggunakan 3D Mark ini ya. Oke, kita tunggu hasilnya. Sambil kita tunggu hasilnya,
kita lihat-lihat terlebih dahulu ya. Untuk Mobu ini sudah dilengkapi dengan WiFi guys. Ya, ada ini termasuk real ya. Ini untuk gigabitnya, untuk port LAN-nya udah gigabit, dan di sini ada Type C juga ya di sini. Kemudian untuk audionya juga lengkap, ada optical juga, ada mode audio surround juga ya, terutama untuk mic juga udah keren lah ya untuk motherboard yang ada di sini. Untuk harga realnya itu masih mahal, di atas 4 jutaan untuk seri ini gitu. Oke, kita tunggu sambil kita tunggu. Seharusnya di sini depan juga bisa dikasih kipas ya. Kita juga bisa dikasih kipas untuk depannya biar terlihat keren, dan juga pastinya bukan karena keren juga, biar ada sirkulasi udara. Karena memilih fan casing yang tertutup kayak gini, apalagi kartu yang murah-murah itu jarang-jarang ada sirkulasi udara kayak gini, itu sangat bikin komputer itu panas. Jadinya pemilihan cooler sangat berarti kalau menggunakan PC gaming atau casing PC yang kayak gitu. Oke, kita sudah mendapatkan skor 2980/60 menggunakan 3D Mark Advanced Edition. Oke, itu saja guys bagaimana cara tutorial merakit PC gaming. Semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan atau masukan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.